Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Untuk yang pertama, saya Risa Dwi Fitriani, NIM 1861224 akan menjelaskan tentang pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semuanya adalah karakteristik yang dipunyai individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala ia akan memasuki sesuatu lingkungan baru, yaitu organisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik individu dan organisasi dan pengaruhnya. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi yaitu suatu proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Yang kedua yaitu sikap. Sikap adalah suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian yaitu berfungsi sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safila Putri, NIM 1861291. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman. Muhammad Toha, perbedaan perilaku manusia, beberapa aspek mendasar sebagai berikut. Pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan penyebab perbedaan ini, seperti ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh serangkai kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapai sebagai objek atau hasil. Selanjutnya, kinerja individu, effort atau usaha. Usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ability individu. Seseorang individu diwujudkan dalam bentuk kompeten. Individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan, setiap individu dianugerahi oleh Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh saudara Safila tadi, yang dimana saya Risa Octavia, NIM 1861237. Saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan kelompok dalam organisasi. Dalam organisasi akan banyak sekali dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada umumnya, manusia menjadi anggota dari suatu organisasi, besar ataupun kecil, adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok itu tertentu. Dimulai dari adanya kesamaan tugas, pekerjaan yang dilakukan, kedekatan kerja, seringkali berjumpa, dan adanya kesamaan kesenangan yang bersama. Pengertian perilaku kelompok, di mana perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang, bentuk perilaku manusia, aktivitas individu dengan relasi dalam lingkungannya. Jadi, perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok, di mana secara kelompok biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan. Tapi dengan adanya pengambilan keputusan kelompok dapat mengikuti serta menspesialis dan ahli akan
menguntungkan karena interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dwi Novia. Untuk selanjutnya Dwi Novia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novia Hidayatin. NIM 1861254. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Risa Okta, yaitu tentang tim dalam organisasi. Maksud dari kerjasama atau tim sendiri, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya, dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan di sini juga ada beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam kerjasama tim, yaitu yang pertama 2 orang atau lebih, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga tujuan atau target, dan yang terakhir jangka waktu tertentu. Dan di sini juga ada beberapa manfaat dalam membangun tim dengan rasa kebersamaan dan kebanggaan. Yang pertama, membuat anggota tim saling mengenal satu sama lain. Apabila kita masuk dalam lingkungan kantor, biasanya kita akan menemukan orang-orang baru yang tentunya berbeda dengan teman di sekolah atau kampus. Dan yang kedua, menjalin komunikasi. Dengan adanya dalam suatu perusahaan tentunya ada atasan dan ada karyawan. Tim building akan membantu membangun komunikasi antara atasan dan anggota tim dengan baik untuk mempermudah tercapainya suatu visi dari sebuah perusahaan. Dan ketiga, membentuk kerjasama tim. Dengan adanya kerjasama dengan tim, setiap anggota tim mengerti posisi dan tugasnya sehingga lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi dalam mencapai tujuan. Motivasi tentu sangat diperlakukan dalam setiap tindakan dan pekerjaan yang kita lakukan. Tanpa adanya motivasi tentu kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal dalam suatu pekerjaan yang kita lakukan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim. Itu juga dengan kerja sama tim. Tim building secara tidak langsung membuat semua anggota tim lebih kreatif dan lebih produktif dalam melakukan sebuah tugas. Yang kelima, menyatukan perbedaan pendapat. Banyaknya orang yang tergabung dalam suatu tim dapat menyebabkan adanya perbedaan pendapat dalam melakukan pekerjaan untuk mewujudkan suatu organisasi. Dan keenam, menumbuhkan sikap saling percaya. Dalam adanya tim building membuat kita dapat membangun kepercayaan satu sama lain. Tentunya masih banyak cara dalam membuat suatu kerja sama yang sukses. Semua ini dapat disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Bila kamu seorang leader, pastikan kamu sebagai pemimpin dapat membangun hubungan yang baik dengan bawahan. Dan jika kamu seorang anggota tim, berusahalah untuk mengerjakan tanggung jawab kamu dengan maksimal sebagai anggota tim yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih dan atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.